Bagaimana bisa Kristus punya tubuh pre-fall state Adam, sedangkan kalau kita membaca Roma pasal 8, dikatakan in the likeness of a sinful flesh and to condemn sin in the flesh. Pertanyaan baik ya. Apakah tubuh Kristus ketika dia inkarnasi itu tubuh daripada Adam yang sudah jatuh dalam dosa atau tubuh sebelum jatuh dalam dosa? Ya, coba kita perhatikan Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saya akan coba bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Saudara. For God has done what the law weakened by the flesh could not do by sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. Jadi anak Allah dikatakan di sini, dikirim di dalam ada kesurupan in the likeness of the sinful flesh. Jadi dagingnya Kristus itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat ketiga itu mirip dengan daging dosa kita. Saudara, ini menarik dan saya harus mengatakan satu hal yang penting, saudara. Sampai pada abad ke-19, ya humanity daripada Kristus itu dipertanyakan. Sebelumnya, orang-orang percaya bahwa Kristus datang dalam tubuh yang bukan sudah terjangkit oleh dosa. Tubuhnya Kristus itu berbeda dengan tubuhnya kita. Terus sampai abad ke-19, mereka percaya tubuhnya Kristus itu tidak berdosa. Maka di sini, saudara, mulai dari abad ke-19, ada seorang teolog namanya Edward Irving. Dia adalah seorang teolog dari Scotland yang pertama kali yang mengatakan atau mengutarakan propose bahwa tubuhnya Kristus adalah tubuh yang sudah jatuh dalam dosa mirip dengan tubuhnya kita. Saudara. Tubuhnya saya, tubuhnya kita semua adalah tubuh yang sudah terimpact atau terdampak karena polusi daripada dosa. Maka Edward Irving, sekali lagi ini, pertama kali dalam sejarah gereja abad ke-19, itu dia baru pertama kali mengatakan bahwa tubuhnya Kristus adalah tubuh yang sudah jatuh dalam dosa. Walaupun dia tidak melakukan dosa, Alkitab katakan Ibrani pasal 4 juga mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan dosa, dia mengerti seluruh kelemahan kita, dia dicobai sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa, tapi dia datang dengan tubuh yang berdosa. Alasan Irving ada dua, saudara. Yang pertama, ya supaya seperti kita. Jadi Kristus itu bukan orang yang sangat berbeda dengan kita, tapi seperti kita. Yang kedua, supaya akhirnya dia bisa dicobai. Saudara. Dengan tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, baru dia bisa dicobai oleh setan, sama seperti kita. Saudara, Edward Irving ini akhirnya dituduh untuk mengajarkan bahwa tubuh Kristus telah dinodai oleh dosa, dosa awal, dosa asal. Saudara. Maka ini akhirnya menjadi suatu hal yang dikecam. Tapi dalam awal abad ke-20, Karl Barth itu meresponi Irving secara sangat entusiastik, saudara, dan akhirnya seakan membawa kembali teologinya Irving itu seperti dikeluarkan dari lemari es dan dihangatkan oleh Karl Barth. Dalam abad ke-20, banyak sekali teolog-teolog yang lainnya juga akhirnya memikirkan mengenai tubuhnya Kristus yang walaupun dia tidak berdosa, tapi sudah adalah tubuh yang berdosa. Maka di sini, saudara, kita harus pikir baik-baik, saudara. Kalau Kristus telah mendapatkan tubuh yang berdosa, walaupun dia tidak berdosa, kalau Kristus datang ke dalam dunia dengan tubuh yang sudah berdosa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Adam yang kedua? Adam yang pertama itu diciptakan sebelum dosa, memiliki tubuh yang tidak berdosa, maka Kristus tidak bisa sempurna diparalelkan dengan Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama gagal dalam ketaatan, maka dia berdosa. Maka Adam kedua, dia sempurna, tidak gagal, tapi tetap mengalami impact daripada dosa tersebut. Saudara, harus mengerti hal ini. Saudara. Jadi bagi saya, saudara, tidak bisa tubuhnya Kristus itu adalah tubuh yang sudah tercemar oleh dosa. Saya percaya tubuhnya Kristus ketika dia inkarnasi, tubuhnya dia adalah tubuh yang tidak berdosa, sama seperti tubuhnya Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ini membuat Adam yang pertama dan Adam yang kedua dan terakhir itu bisa paralel. Saudara. Lagi pula, saudara, pendapat atau argumen daripada Edward Irving yang mengatakan bahwa tubuhnya Kristus itu harus adalah tubuh yang berdosa supaya bisa dicobai, itu adalah suatu pendapat, suatu teori yang salah. Mengapa? Karena buktinya Adam sebelum jatuh dalam dosa juga bisa dicobai dan dia jatuh dalam dosa. Sekali lagi, saudara, Adam sebelum jatuh dalam dosa dengan tubuh yang tidak pernah mengalami dosa tersebut, faktanya dia dicobai oleh iblis, oleh ular, dan dia akhirnya jatuh dalam dosa. Maka bisa dicoba atau tidak, itu tidak tergantung dengan tubuh yang kita miliki. Apakah tubuh itu adalah tubuh yang sudah berdosa atau tidak.
Maka daripada ini, saudara, mari kita perhatikan Roma pasal 8 ayat 3 sekali lagi, saudara. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Sini kata penting di sini adalah tubuhnya Kristus tersebut, dagingnya tersebut adalah serupa dengan daging kita yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Tapi di sini, saudara, kata serupa itu bukan berarti identik. Likeness bukan berarti identical, saudara. Khususnya kalau saudara perhatikan dalam bahasa Grikanya, saudara, itu pakai satu kata yaitu homoiomati, saudara. Homoiomati. Homoiomati, ada i, saudara. Nah, saudara mungkin ingat, saudara, dalam perdebatan kristologi dalam sejarah gereja itu ada perdebatan antara Arianisme, misalnya Arianisme mengatakan bahwa Allah Anak itu tidak identik secara substansinya dengan Allah Bapa, tapi serupa, mirip. Jadi mirip, substansinya mirip, tapi nggak identik. Sehingga anak Allah itu bukanlah Allah itu sendiri. Karena di dalam bahasa Grikanya, perdebatan ini dalam secara teologi itu perdebatan cuma satu huruf, yaitu huruf I. Antara homoousion itu mengatakan bahwa Allah Anak dan Allah Bapa itu substansinya sama, identikal, dengan homoiousion. Ada kata I, ya, homoousion dan homoiousion. Sekali lagi ya, homoousion dan homoiousion. Homoiousion itu dipakai oleh Arianisme mengatakan bahwa substansi Allah Bapa dan Allah Anak itu bukan identikal tapi serupa. Kata I itu berarti serupa di sana. Maka menarik sekali yang dikatakan dalam Roma pasal 8 yang ketiga, keserupaan antara tubuhnya Kristus dengan tubuhnya kita orang berdosa itu homoiomati, ada I-nya. Itu serupa bukan identik. Ya, serupa bukan identik. Maka in the likeness of the sinful flesh bukan berarti identical in the sinful flesh, bukan, saudara. In the likeness, serupa dengan tubuh orang berdosa. Saya ajak kita untuk melihat beberapa ayat yang lainnya lagi yang mengatakan hal ini, saudara. Misalnya Roma pasal 1 ayat 23. Roma pasal 1 ayat 23 sekali lagi pakai kata homoiomati, saudara. Itu orang berdosa, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip. Kata mirip di sana pakai homoiomati. Ya, yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Di sini bukan mengatakan identical, saudara, sama, enggak, tapi mirip, saudara. Yaitu kemuliaan Allah itu sekarang disejajarkan bagi mereka mirip, tapi enggak sama. Ini bukan masalah identity di sini, tapi masalah kemiripan. Mereka buat patung, mereka pikir itu mirip dengan Tuhan, tapi beda. Ya, itu beda. Bagi penulis Roma di sini, Paulus, ini suatu perbedaan. Coba kita buka lagi misalnya Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Di sini pakai sama, di sini bukan identical, tapi pakai homoiomati. Mirip, itu serupa, itu lebih tepat. Bukan sama, bukan identity. Karena kematian kita tidak mungkin identical dengan kematian Kristus. Kematian kita bukan kematian menanggung dosa, kematian kita adalah kematian karena dosa. Berbeda, kematian Kristus itu walaupun mirip sama-sama mati, tapi kematian Kristus adalah kematian yang bukan orang berdosa, tapi yang menanggung seluruh dosa orang-orang yang adalah anak Allah. Demikian juga nanti kebangkitan kita, itu kita juga akan dibangkitkan mirip dengan kebangkitan Kristus, tapi berbeda sekali. Mengapa berbeda? Karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitan sulung, kebangkitan kita bukan kebangkitan sulung. Ya, ini suatu hal yang harus kita pikirkan baik-baik. Kebangkitan Kristus adalah karena dia bukanlah orang berdosa, kebangkitan kita adalah karena kita sudah berdosa, tapi dosa kita ditanggung, maka kita oleh Kristus, maka kita bisa dibangkitkan. Jadi saya harap ini bisa kita mengerti, saudara, mengerti dengan baik. Sekali lagi Roma pasal 8 yang ketiga, ya kata di sana dikatakan bahwa dagingnya dia itu serupa dengan daging yang dikuasai itu. Serupa berarti bukan identikal. Homoiomati, ya. Ini perdebatan kristologi homoousion dengan homoiousion. Suatu hal yang bisa buat konteks atau memberikan kekayaan pengertian di dalam hal ini.